Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa Putra Farisi dari kelas 11 1 presensi 5 akan melakukan analisa terhadap studi kasus yang diberikan oleh Bu Ayu, yaitu sebuah sekolah baru saja mengupgrade jaringan komputer di laboratorium informatika, namun kemudian mengalami masalah seperti koneksi sering terputus, lalu ada beberapa komputer dapat mengakses jaringan lokal tetapi tidak bisa mengakses jaringan eksternal, lalu yang terakhir ada tidak bisa terhubung ke internet. Langsung saja saya akan mengidentifikasi kemungkinan penyebab dari masing-masing masalah di atas. Untuk yang pertama yaitu koneksi sering terputus-putus. Ada beberapa kemungkinan yang mungkin menjadi penyebab dari masalah ini. Yang pertama ada kabel atau konektor yang longgar atau rusak, seperti koneksi fisik yang tidak stabil, lalu ada interferensi jaringan. Jika menggunakan wireless bisa disebabkan oleh interferensi sinyal. Lalu bisa saja karena konfigurasi DHCP tidak optimal, konflik IP atau list time yang terlalu pendek. Lalu bisa saja disebabkan karena overload perangkat jaringan, switch atau router yang kelebihan beban. Lalu untuk penyebab dari masalah yang kedua, beberapa komputer dapat mengakses jaringan lokal tetapi tidak bisa mengakses jaringan eksternal. Terdapat 3 kemungkinan menurut saya. Pertama, ada default gateway yang tidak dikonfigurasi dengan benar. Komputer dapat berkomunikasi di LAN tetapi tidak tahu kemana mengirim paket menuju internet. Lalu masalah DNS server tidak responsif atau salah konfigurasi. Lalu yang ketiga, aturan firewall atau NAT yang akses ke situs eksternal mungkin diblokir oleh pengaturan keamanan pada router. Lalu untuk masalah yang ketiga, masalah yang terakhir tidak dapat terhubung ke internet. Ada empat kemungkinan penyebab menurut saya. Yang pertama ada konfigurasi IP yang salah, alamat IP subnet mask, default gateway atau DNS yang tidak sesuai, kesalahan pada perangkat router atau firewall, aturan firewall yang memblokir akses atau konfigurasi NAT yang salah. Lalu bisa saja disebabkan oleh kegagalan fisik, kabel yang rusak atau port pada switch atau router yang bermasalah. Lalu gangguan pada ISP, masalah eksternal yang menghambat koneksi internet. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk mencegah masalah-masalah seperti ini? Ada beberapa langkah menurut saya. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dengan cek konektivitas dengan memastikan semua kabel, konektor dan port di switch atau router terpasang dengan baik. Lalu atau dengan memverifikasi perangkat, periksa LED status pada perangkat jaringan seperti router atau switch untuk memastikan tidak ada indikator error. Lalu langkah selanjutnya dengan pemeriksaan konfigurasi IP dengan mencek konfigurasi komputer menggunakan perintah seperti ipconfig atau Windows atau ipconfig/ip, DR atau Linux untuk memastikan komputer mendapatkan alamat IP yang benar beserta default gateway dan DNS yang tepat. Atau dengan melakukan verifikasi konfigurasi DHCP, memastikan server DHCP memberikan parameter yang benar dan tidak terjadi konflik IP. Untuk langkah yang ketiga yaitu dengan melakukan tes konektivitas, dengan melakukan tes pada DNS, lakukan tes pada resolusi DNS misalnya dengan NS lookup atau DIG untuk memastikan nama domain dapat diterjemahkan dengan benar. Langkah keempat, pemeriksaan perangkat jaringan dengan diagram di sini ada beberapa tingkatan yaitu router dan switch. Nah, router ini kita bisa melakukan pemeriksaan dengan meninjau konfigurasi NAT dan aturan firewall dan pengaturan routingnya. Lalu untuk switch sendiri kita bisa memastikan tidak ada port yang bermasalah atau terjadi loop jaringan. Lalu pada langkah kelima, uji coba perubahan dengan implementasi solusi. Lakukan perubahan konfigurasi satu persatu dengan uji kembali konektivitas setiap kali. Lalu yang kedua, monitoring menggunakan perangkat lunak untuk memonitoring jaringan untuk melihat kestabilan koneksi setelah perbaikan. Dari diagram yang sudah saya atur di sini ada beberapa tingkatan jaringan. Paling atas ada ISP, lalu ada router atau firewall, lalu ada switch dan di bawahnya ada titik-titik sekolah yang terhubung gitu. Lalu kita bisa mengidentifikasi masalah di diagram ini. Untuk yang paling atas yaitu ISP. Ini sangat penting karena apa? Karena ISP ini dia internet eksternal yang menghubungkan sekolah ke internet. Jadi ini yang paling tinggi, paling penting. Jika tidak ada masalah atau aman-aman saja, maka internet di bawah otomatis sudah aman.
Lalu di bawah ada router atau firewall yang mengatur lalu lintas jaringan, termasuk menerjemahkan alamat IP lokal atau dengan atau dan mengatur aturan keamanan atau firewall. Nah, jika dua ini salah konfigurasi, maka apa yang akan terjadi, maka komputer tidak akan bisa terhubung ke jaringan tidak akan bisa terhubung ke jaringan eksternal atau ke internet seperti masalah yang ada di masalah nomor 2. Dan di sini tidak aman, maka kita bisa yang lagi ada switch menghubungkan semua komputer di laboratorium jaringan. Nah, di sini semua titik di sini dihubungkan dengan kabel di atasnya yang menuju. Jadi kabel-kabel di sini tentu saja tidak boleh putus atau rusak. Karena apa? Kalau kabel di sini putus, maka tidak bisa terhubung ke sini. Seperti itu. Lalu bagaimana solusi atau rekomendasi solusi paling efektif untuk mengatasi masalah ini? Untuk solusi yang pertama yaitu melakukan verifikasi dan perbaikan konfigurasi IP dengan memastikan setiap komputer mendapatkan konfigurasi IP yang benar dan DHCP server atau diset secara manual dengan DHCP atau DNS yang tepat. Lalu kedua dengan memperbaiki router atau firewall dengan meninjau kembali konfigurasi dan aturan firewall agar tidak menghambat akses ke internet. Pastikan juga firmware perangkat selalu update. Lalu memeriksa fisik dan kabel dengan mengganti kabel yang rusak dan memastikan kabel-kabel agar selalu terawat dengan baik. Lalu mengoptimalkan pengaturan DHCP atau tulisan yang sesuai dan pastikan tidak terjadi konflik IP. Jika diperlukan, lakukan reservasi IP untuk komputer-komputer yang tidak penting. Lalu ada monitoring dan pemeliharaan berkala. Implementasikan sistem monitoring jaringan untuk mendeteksi masalah secara dini dan lakukan pemeriksaan berkala pada jaringan. Seperti itu analisis studi kasus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.